hal-hal yang mungkin sekarang kita lihat di sini, banyak kita lihat di sini sekarang, tapi 15 tahun lalu tuh belum ada gitu. Dan itu sih awal mulanya kayak, wah ini kok menarik ya gitu. Kan sekarang lagi era kalau di sosial media disebut skena segala macam. Kita sih mencoba memaknai secara utuh ya definisi skena itu apa sih. Halo, nama saya Intan, selaku pemilik Hojo Coffee Bar bersama suami saya, Renato, yang biasa dipanggil Ray. Oke, background saya itu jurnalis, jadi dulu saya kuliah di Bandung, di Fakultas Jurnalistik Unpad. Setelah itu, sama seperti juga Ray, cuman beda jurusan aja. Nah setelah itu saya pindah ke Jakarta kerja di media juga, yaitu di majalah fashion dan lifestyle. Nah di situ saya sebagai writer, kemudian editor yang emang ruang cakupnya adalah feature dan lifestyle. Jadi di situ emang mungkin terkait dengan di sini. Di situ tuh udah sering gitu, jadi rutin nyari tempat-tempat baru, places to go, terus cafe hopping, dan hal-hal yang berkaitan dengan F&B inilah gitu. Sekitar 10-15 tahun yang lalu gitu. Itu awal mulanya gitu, mulai banyak artikel-artikel yang saya buat waktu itu juga. Maksudnya kayak tiap tahun kita ada kayak 100 gourmet, jadi keliling cari tahu, ngulik di Indonesia tuh ada tren apa aja sih gitu. Sampai pada satu waktu itu, jadi saya berkesempatan liputan, diundang sama Victoria Tourism Melbourne gitu. Sebenarnya itu liputan travel, cuman yang di highlight adalah dining scene sama coffee culture di sana gitu. Di situ awal mula ketertarikan saya gitu, bahwa maksudnya kayak dunia kopi yang berbeda gitu, beda dari yang selama ini di Indonesia mungkin yang kita tahu dari orang tua ya, maksudnya minum kopi ya kayak ke warung kopi atau apa gitu. Nah di situ mulai kenal tuh ya Saint Ali gitu, terus Seven Seeds Coffee, Market Lane yang mereka udah ada sebelum 2010. Jadi pas ketika saya datang ke sana, scene-nya itu udah ada, dan itu tuh menarik gitu. Di situ ada juga kita jalan-jalan, misalkan ke pasar, ada kayak bar kecil namanya Switchboard kalau saya nggak salah ingat. Nah di situ tuh jualan kopi gitu. Jadi hal-hal yang mungkin sekarang kita lihat di sini, banyak kita lihat di sini sekarang, tapi 15 tahun lalu tuh belum ada gitu. Dan itu sih awal mulanya kayak, wah ini kok menarik ya gitu. Terus udah gitu kan, setelah itu ya balik di Jakarta lagi kerja kan, mulai banyak tuh udah ada ABCD di Pasar Santa gitu. Terus udah gitu ada juga Tuku dulu. Jadi sebelum scene kopi susu terbentuk gitu ya. Jadi sebelum presiden kita yang waktu itu datang dan buat viral di sana gitu. Jadi di Tuku itu termasuk karena kantor deket di Pangpol dan dia di Cipete gitu. Jadi kadang makan siang ke sana gitu. Menarik sih karena dulu mungkin kan ada kayak Starbucks gitu. Jadi misalnya kayak coffee chain yang besar gitu. Sementara di sini ada yang lokal, kok rasanya enak gitu. Tapi produk kopi susu gitu. Itu tuh menarik satu hal. Terus di sisi lain juga ada ABCD Coffee gitu di Pasar Santa gitu. Terus mulai juga tahu ada tren di kayak Skandinavia ada filter coffee gitu. Apa sih gitu. Mulai dari situ kayak tertarik dengan dunia kopi lah, misalnya kayak kopi-kopi, sampai akhirnya saya sendiri juga setelah nikah itu ikut ABCD Coffee gitu, jadi ikut kelas barista di sana gitu. Semakin muncullah awareness itu ya, awareness tentang third wave coffee gitu, kayak kopi gelombang ketiga lah gitu. Jadi dari situ makin muncul ketertarikan. Jadi itu mungkin background yang nyambung sampai sekarang gitu. Kira-kira sih kayak gitu. Terus habis itu di tahun 2017 akhir gitu kita pindah ke Jogja nih dari Jakarta gitu. Jadi saya juga udah nggak kerja,
Tapi kalau Ray sendiri kesini emang ada usaha keluarga gitu. Dan di sini kita orang baru yang belum pernah tinggal di Jogja, udah gitu nggak punya kenalan di Jogja, tapi kita kayak mau bikin sebuah usaha apa nih gitu. Karena kita suka dengan ya dulu cafe hopping atau coffee shop, jadi kalau kita liburan juga kita kayak ke coffee shop gitu. Kita pengen nih punya, jadi kita pengen bikin konsep awalnya ya, satu me and you, di sebelahnya itu Hoja gitu. Jadi me and you kayak a girl next door, Hoja itu boy next door gitu. Jadi bersebelahan di tempat yang mungkin orang nggak ngira-ngira gitu, kayak di sampingnya ada bengkel, di sampingnya ada warung. Waktu itu masih di Mandala Krida, itu juga kita baru pindah Jogja, jadi mungkin pemetaan kita terhadap kayak market sebenarnya tuh belum tahu gitu. Jadi kita lumayan asal sih kayaknya kayak gitu. Jadi tapi intinya tuh kita pengen nih bikin kayak hidden gem lah kayak gitu. Di situ awalnya bikin kopi Hoja dan me and you awalnya. Terus tapi mereka tuh tidak bersamaan. Jadi si me and you dulu, baru Hoja di tahun 2020 awal. Jadi baru sebulan kita buka itu langsung Covid. Tapi ternyata di situ kita banyak juga sih selama setahun itu. Jadi belajar juga untuk ngebentuk produk kita seperti apa. Nah awal konsepnya Hoja itu gitu. Jadi kan di awal aku sendiri tuh tertarik dengan industri kopinya nih. Kayak wah ini fascinating gitu kan. Kayak fresh, kayak menarik gitu. Suatu hal yang baru buat aku pribadi, buat saya pribadi ya. Nah tapi kalau Ray sendiri tuh kayak emang pencinta kopi susu awalnya dia pencinta tuku ya. Jadi kayak di Jakarta dia tiap hari mungkin beli gitu, dan maksudnya ketika ke Jogja dia tuh kangen dengan kopi susu itu gitu. Jadi kita berdua tuh punya sama-sama interest di kopi. Konsep awalnya gimana sih kopi Hoja Coffee Bar ini? Saya sendiri sih pengennya kita punya specialty coffee gitu. Jadi dan punya sebuah produk signature yang orang tuh tahu, yang orang tuh pengen datang lagi untuk minum produk tersebut gitu. Selebihnya juga kita punya ya specialty itu termasuk black and white filter gitu. Jadi kita explore aja, coba-coba dengan roaster yang ada gitu. Karena saya pun melihat bahwa di ekosistem gitu industri kopi gitu sama seperti mungkin industri seni, fashion, nggak semuanya harus jadi seniman. Nah makanya si Hoja Coffee Bar ini ya kita punya specialty, kita punya produk yang orang cari gitu, dan kita tetap explore dengan roastery yang ada gitu, yang saya yakin pasti mereka berdedikasi juga tuh kan menjaga kualitasnya dan segala macam gitu. Jadi ya itulah yang konsep awalnya Hoja gitu. Halo, perkenalkan nama saya Renato, dipanggil Ray. Saya di sini di Hoja Coffee Bar sebagai pemilik, berdua bersama istri saya, Intan. Nama Hoja itu sendiri kita ambil sebenarnya nama tokoh seorang sufi. Sufi itu kayak ulama, ceritanya aliran tasawuf abad 13. Kenapa kita pilih nama Hoja? Sebetulnya nggak ada alasan spesifik, cuman karena pada saat itu ketika awal kita bikin coffee shop, cari-cari nama, kebetulan aja lagi suka baca-baca biografi Nasruddin Hoja ini namanya, yang populer disebut Hoja ini. Terus ngerasa senang aja, cocok dengan karakter dia sebagai seorang tokoh agama gitu, atau seorang sufi. Jadi si Hoja ini orangnya istilahnya kalau sekarang easy going gitu, tapi juga tidak pernah lepas hikmah lah dari dirinya. Jadi orangnya bercanda, tapi di balik candanya itu selalu menyimpan hal-hal yang baik lah untuk orang pahami kemudian. Jadi dari kebijaksanaan itu sih sebenarnya sederhana aja kita ambil pilih nama itu. Ini kan yang sekarang di Jalan Kaliurang ini adalah lokasi kedua, tempat kedua kita. Setelah pertama itu di daerah Baciro dekat Stadion Mandala Krida. Sebenarnya dulu tuh ya tadi karena
awalnya memilih tempat pertama itu sebenarnya hanya karena dekat kontrakan pertama kita, jadi supaya bolak-balik segala macam nggak terlalu jauh. Tadinya di sana, kemudian kontrak habis, kebetulan juga kita pindah kontrakan ke area sini, cari juga di sekitar sini. Dan sebetulnya saya tahu sih di area ini, tempat ini spesifik yang kita pakai sekarang tuh memang tempat kosong dulunya. Cuman dulu memang belum berbentuk bangunan, kayak semi bangunan lah. Terus ya mungkin jodoh juga ya, jadi ketika lagi cari-cari area sini, kebetulan juga emang tahu tempat ini, dan kebetulan waktu itu si pemilik tanahnya ada lah. Dan awalnya pun yang sebelah outdoor ini belum, tadinya masih rumah makan Padang, cuman kemudian kontraknya habis, dan kita merasa waktu itu juga ada urgensi untuk bikin tempat outdoor untuk nongkrong, yang ngerokok dan lain-lain. Ya kita akhirnya memutuskan untuk sewa juga, yang dikonsepkan emang khusus buat area terbuka. Awalnya tuh setelah yang kita dari Bachiro terus pindah ke sini, kita tuh memang mau membesarkan Hoja nih. Kita kayak hatinya udah lebih ke Hoja, tapi Me and You tetap kita ada dapurnya. Di awal tuh masih ada mie, cuman jadinya kayak tarik ulur nih, dan kita lebih mikir ke depannya sustainnya, dan udah gitu kita mau fight-nya nih di mana. Karena kita kayaknya milih kopi, akhirnya ya udah kita tutup dapurnya. Sekarang sih kita memang B2B aja sama teman-teman kita juga, jadi pastry yang emang mereka specialize di bidangnya gitu, dari Mediterania, terus udah gitu donat kalis gitu. Jadi mereka udah spesialis di bidangnya, dan kita serve gitu yang cocok dengan kopi gitu. Karena B2B itu memang juga terbuka gitu, kayak misalkan di bulan puasa kita juga collab sama kantin Larasati untuk makanannya, karena kita kan nggak ada makanan berat nih gitu. Kalau dari awal tuh sebenarnya cukup panjang itu dia ya. Jadi pas awal mungkin orang ketika bilang, apalagi kayak ada teman-teman yang emang dulu di specialty coffee gitu kan, yaudah kalau mau buat kopi susu bikin aja, beli aja beans robusta yang dark roast gitu, kasih gula udah jadi gitu kan. Tapi kan sebenarnya tidak semudah itu gitu, maksudnya tidak juga segampang itu gitu. Kenapa toko bisa kuat dengan produknya, ya pasti mereka juga pilih beans yang tepat, takaran yang tepat gitu. Nah untuk R&D di awal pun kita tuh juga seperti puzzle juga ya, jadi kayak apa ya yang kurang gitu, apakah beansnya, apakah gulanya, apakah cara penyimpanannya gitu, apakah rasionya. Nah itu sempat untuk menjaga dan mendapatkan konsistensi itu nggak langsung dapat gitu. Jadi mungkin pas di COVID itu kebetulan pas setelah sebulan kita buka, terus tapi kita juga terus aja jalan lah sambil kayak kita coba-coba, kok ini rasanya beda ya yang hari ini sama hari berikutnya. Ya kita coba-coba sampai akhirnya kita menemukan beans yang tepat. Ternyata kuncinya di beans yang tepat gitu. Gula, kemudian rasionya ya itu, kemudian sampai di titik ini yang menurut kita sih udah oke, konsisten lah gitu. Selain itu kan kita punya produk signature selain kopi ya, jadi kita tetap pengen ada matcha, ada coklat gitu. Cuman juga kita juga nggak mau sekedar matcha latte gitu atau apa, tapi emang kita juga cari matcha powder, jadi bukan yang udah premix terus tinggal kita seduh air gitu. Jadi emang kita cari, terus udah gitu takarannya dengan komposisinya disesuaikan, jadi gimana sih nggak terlalu manis, rasa matchanya tetap dapet gitu. Kita pakai matcha yang beneran matcha gitu, premium. Dan udah gitu coklat juga bukan sekedar ice coklat, apa sih yang bisa jadi twist di coklat itu, misalkan ada rasa segar dari coconutnya gitu. Jadi itu yang kita coba cari, jadi yang basic, yang mungkin kebanyakan orang suka, kayak ya kopi susu, matcha, coklat, tapi ada twistnya gitu. Sejak awalnya memang signature Hoja yang paling kita tonjolkan adalah Aksehir. Yang kemudian nanti ada, baru berapa tahun terakhir ada variasinya Coconut Aksehir.
Jadi supaya ada opsi lah buat customer mau yang lebih light atau yang lebih creamy, lebih strong, itu di Aksehir dan Coconut Aksehir. Jadi memang dua produk kita ini memang secara penjualan pun best seller kita. Ya tadi mungkin juga udah disebut sama Intan, istri saya kan awal mula perkenalan ke dunia kopi, seneng kopi itu dari kopi tuku lah. Jadi dari situlah saya mendefinisikan es kopi susu enak tuh yang seperti ini gitu. Yang kemudian kalau sana orang ngomongnya creamy apa kan kalau disebutnya. Ya jadi kita mencoba mencari formulasi itu dan menemukan lah yang akhirnya jadi satu produk namanya Aksehir itu. Ya kalau sebetulnya secara data penjualan menu signature kita relatif imbang ya. Sebetulnya nggak ada yang timplang jauh. Cuman yang paling tinggi itu memang selalu di antara matcha, green wave kita, atau chocoberry sunset bloom, itu strawberry dan coklat. Ada juga flower gun, itu matcha dan strawberry. Jadi variasi di antara itu sih yang cukup tinggi, cukup bagus lah di kita. Slogan Your Indie Coffee Shop ini sebetulnya slogan ketiga kita dalam 5 tahun kita berbisnis ya. Pertama itu ketika awal banget di Bachiro atau di Mandala Krida itu kita masih mencoba pakai slogan yang lokal lah kira-kira. Waktu itu masih kita pakai slogannya Uripung Mampir Ngombe. Jadi kayak karena kita anak baru di industri bisnis kopi di Jogja, kita juga pendatang, jadi kita mencoba mencari atau menggali satu filosofi lokal yang kira-kira kurang lebih garis besarnya atau benang-benangnya kesederhanaan lah. Kemudian pas pindah ke sini, kita ganti menjadi See the Good in You. See the Good in You itu sebenarnya secara filosofis bisa dibilang fase kedua lah dari perjalanan Hoja Coffee Bar ini sebagai unit bisnis, yaitu kita mulai menemukan nilai value lah di kita sebagai coffee shop. Nah jadi kita bisa mulai melihat nilai kita seperti apa, potensi kita seperti apa, maka dirumuskan menjadi See the Good in You itu. Di akhir tahun kemarin November kita mengganti layout interior menjadi yang sekarang ini, yaitu juga bersamaan dengan itu kita ganti juga Your Indie Coffee Shop. Kenapa kita pakai kalimat itu? Karena sebenarnya kan sekarang lagi era kalau di sosial media disebut skena segala macem. Nah kita sih mencoba memaknai secara utuh ya definisi skena itu apa sih gitu. Kalau dulu zaman saya kuliah dulu di Bandung, itu kan belum ada istilah skena, tapi istilahnya indie. Jadi sebenarnya kurang lebih sama tuh disebut indie atau skena. Bisa dibilang secara umum 3 aspek lah ya, spiritnya atau semangatnya, attitude-nya juga sebenarnya nggak bisa lepas juga dari musik kan, yang disebut indie itu atau sekarang skena. Makanya kita selalu berusaha jadi satu coffee shop yang turut meramaikan di Jogja ini sebagai coffee shop yang selalu relate, terikat dengan musik lah. Jadi makanya dari playlist segala macam kita coba sinkronkan lah supaya yaitu antara skena indie itu bisa menyatulah sebagai satu kesatuan konsep dan tema. Kalau kendala sih sebagaimana bisnis ya, pasti di awal terutama yang paling berat kan, mungkin di 1 tahun pertama itu memang perjuangan kita mencari pasar ya, mencari market yang memang klop lah dengan apa yang kita tawarkan. Dengan itu kan satu pekerjaan yang cukup nggak mudah lah. Cuman ya seiring dengan waktu akhirnya kan menemukan sampai akhirnya hari ini. Konsistensi kalau dari sisi kualitas produk ya, itu juga kadang kan ganti tim di bar, beda orang, beda tangan juga, meskipun udah punya satu pakem takaran belum tentu sama kan.
Nah, itu juga tantangan lah, sempat kita 2 atau 3 kali terjadi perubahan karakteristik rasa. Tapi ya untungnya kalau sekarang kita udah menemukan lah formula di bar itu gimana supaya siapapun yang buat atau sampai kapanpun tetap konsisten. Itu yang kita rasain sih yang kedua. Lalu kalau kesininya sih belakangan ya jelas kita terbantu sama perbankan sih, karena udah di beberapa bulan terakhir kita juga cashless segala macam, itu juga sangat membantu. Terus promo-promo juga ternyata cukup menarik customer juga secara signifikan. Harapannya pengen jadi coffee shop yang tetap jadi coffee shop pilihan gitu, karena kita pengen jadi satu tempat yang punya karakteristik sendiri tentunya ya, maksudnya menarik, berbeda, terus pengen lebih ngembangin specialty coffee-nya gitu. Kita pengen lebih explore, bisa kenal dengan roastery teman roastery yang lain, dan pakai produk mereka jadi semua orang bisa nikmatin gitu. Misalkan saat ini kita pakai Kuslan gitu dari Solo gitu, ataupun kita nanti dari Bandung, apa itu orang tuh bisa nyobain lah kayak gitu. Udah gitu juga filternya lebih banyak gitu, jadi lebih berkembang di specialty coffee, tapi orang juga nggak lupa sama produk-produk kita yang regular customer itu mereka udah tahu. Kalau harapan sih yang paling umum ya, dulu itu eksis ya, tetap eksis, tetap ada, tapi juga kita nggak pengen sekedar eksis gitu, nggak ingin hanya sekedar ada, tapi juga yang kita sadari sih selama ini berbisnis di industri kopi tuh ternyata perubahannya tuh fase ke fasenya kan cepet. Nah, jadi kita berharap eksisnya tuh dibarengi juga dengan tetap relevan gitu, maksudnya adaptif gitu, fleksibel. Kalau harapan yang secara umum sih itu. Terus jadi di Bandung itu ada satu tempat olahraga padel di daerah Sukajadi, Bandung Utara. Jadi dia ada 3 lapangan padel, lalu di situ ada satu coffee shopnya, dan kita yang akan masuk. Diharapkan sih mudah-mudahan kalau lancar setelah Lebaran, mungkin di awal April ya, semoga kita udah bisa running sih ya di sana, udah bisa opening. Kita berlokasi di Jalan Agro nomor 5 di Jalan Area Kaliurang, kilometer 4,5 di jalur sentra Gudeg. Jadi setelah Gudeg Bu Ahmad dan sebelum Gudeg Yujum, jadi kita diapit di antara keduanya. Berhadapan-hadapan dengan Fakultas Kehutanan UGM. Nah, kita di situ jam operasional setiap hari buka dari jam 8 pagi sampai jam 1 malam. Jadi bisa datang kapanpun, di hari apapun, di jam tersebut.